Ya, Anda masih bersama kami dalam Power Breakfast dan kita di segmen Create Up. Dan pemirsa, sebelum kita berdiskusi pagi ini, biasa ngobrol santai ya Mangi terkait Create Up di hari ini, ada satu informasi yang akan kami sampaikan terlebih dahulu. Ya, terbatasnya akses masyarakat terhadap produk layanan hukum membuat berbagai upaya yang berkaitan dengan hukum tampak eksklusif dan jauh dari jangkauan. Hal ini meningkatkan urgensi mengenai adanya sebuah wadah yang akan mendekatkan masyarakat dengan berbagai produk layanan hukum. Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap produk layanan hukum membuat masyarakat kerap kali terjerat dalam permasalahan hukum. Berlapisnya berbagai macam persyaratan terkadang membuat masyarakat enggan mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Sebut saja pendirian perusahaan, banyaknya proses yang harus dipenuhi terkadang membuat masyarakat berhadapan dengan berbagai konsekuensi seperti proses perizinan yang terhambat, bahkan hingga menjalankan usaha tanpa payung hukum, sehingga hal tersebut mendatangkan permasalahan di kemudian hari. Belum lagi citra produk layanan hukum yang tampak eksklusif membuat masyarakat memiliki asumsi bahwa seluruh produk layanan hukum memerlukan biaya yang sangat tinggi. Cukup disayangkan karena adanya tautan yang hilang antara masyarakat dan produk layanan hukum membuat masyarakat tidak mengetahui berbagai manfaat yang didapat dari upaya hukum yang jika dijalani akan mempermudah masyarakat dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan hukum. Berbagai permasalahan ini menimbulkan urgensi kemunculan platform yang mendekatkan masyarakat dengan berbagai produk layanan hukum. Tidak hanya mempermudah berbagai urusan yang berkaitan dengan hukum, platform ini menjadi media edukasi bahwa berbagai layanan hukum dapat diperoleh dengan biaya yang cukup terjangkau dan transparan. Dari Jakarta, Wiki Adrian, IDX Channel. Ya, untuk berdiskusi lebih lanjut pagi hari ini, pemirsa sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom dengan Rike Karolin, founder dan CEO Kontrak Hukum. Selamat pagi Bu Rike. Pagi Fajar, pagi Mami, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Bu Rike gimana nih? Sehat? Sehat, terima kasih. Sehat, alhamdulillah. Semoga kita tetap terjaga ya kondisinya di tengah pandemi ini. Bu Rike, ini kita tadi sampaikan satu informasi terkait eksklusivitas ataupun inklusivitas dari produk hukum di Indonesia. Tapi dari Bu Rike sendiri melihatnya sebetulnya sejauh mana sih saat ini inklusivitas dari layanan produk hukum di Indonesia? Oke, kalau kita bicara tentang inklusivitas kan artinya kita membuat semakin banyak orang memiliki akses terhadap layanan hukum ya. Kalau saya bilang dengan terobosan-terobosan yang dilakukan kami, kontrakhukum.com maupun juga teman-teman di industri ini, inklusivitas itu sudah semakin lama semakin tercipta ya. Pertama mungkin kita bisa lihat dari layanan hukum sudah online. Nah online ini sudah membuat yang tadinya hanya terpusat di kota-kota besar dapat terjangkau di seluruh Indonesia. Jadi mereka yang membutuhkan tidak hanya yang besar, tidak hanya yang beruang, tetapi setiap usaha yang memang membutuhkan hukum untuk dilindungi agar tetap sustain, itu sudah bisa mengakses layanan hukum. Lalu yang kedua, kalau terobosan yang kami lakukan di kontrakhukum.com, memang kami membuat proses hukum digantikan dengan teknologi. Kenapa? Supaya lebih efisien dan lebih cepat. Nah, kalau sudah mencapai efisien dan cepat, maka harganya bisa ditekan. Sekarang kami sudah bisa mencapai pemerataan harga satu Indonesia, misalnya pendirian PT tidak sampai 5 juta, itu sudah lengkap dari akta notaris, pengesahan kumham, sampai izin-izin umumnya. Nah, kalau sudah semakin murah dan semakin cepat, maka ini sudah akan dapat dinikmati oleh khalayak ramai. Tidak lagi seperti image lama bahwa legal service hanya bisa didapatkan lewat sebuah firma hukum atau kantor notaris dan harganya mahal. Oke, tapi Bu Rike sendiri melihat citra produk layanan hukum di mata masyarakat itu seperti apa saat ini? Ya, semakin lama memang semakin berubah dengan disrupsi yang dilakukan oleh para startup termasuk kontrakhukum.com. Kalau awal mulanya mungkin kita masih image-nya tuh layanan hukum pokoknya ribet, saya nggak paham, terus mungkin nggak transparan ya, harganya di belakang mahal, terus lama, berbelit-belit, dan juga mungkin bukan untuk saya ya. Gitu. Tapi kalau sekarang dengan terobosan yang tadi kita sudah sampaikan, karena waktunya cepat, pendirian PT dari 20 hari kita potong jadi 5 hari. Sudah tidak ada lagi unsur yang mungkin kelalaian manusia karena sudah diproduksi oleh teknologi sehingga hasilnya lebih akurat dan tetap disupervisi oleh legal profesional yang memiliki izin masing-masing seperti advokat atau notaris atau konsultan. Nah ini membuat kualitas mutu menjadi lebih baik
Dan juga tidak ada lagi tuh istilah yang tadi ribet, lama atau mahal. Bahkan kalau dilihat di platform digital, karena platform digital itu mengubah yang tadinya layanan menjadi produk. Nah itu produk di dalam e-commerce itu selalu kan harus transparan ya. Jadi bisa dilihat misalnya, oh kita mau layanan pendaftaran merek gitu, bisa langsung terlihat harganya berapa sampai dengan sertifikat keluar, tidak ada biaya lagi di tengah-tengah. Kemudian syaratnya apa, prosesnya bagaimana. Nah transparansi ini membuat user bisa memilih apakah saya sudah oke dengan spesifikasi yang saya butuhkan. Kalau oke baru lanjut. Jadi tidak ada lagi stigma-stigma seperti mahal di belakang, tidak bisa dihitung biayanya, atau berbelit-belit dan tersembunyi. Oke. Artinya memang transparansi kemudian kemudahan yang ditawarkan begitu ya, akhirnya masyarakat tentu diharapkan bisa lebih yakin untuk mengambil produk atau layanan hukum tadi. Tapi sebetulnya di lapangan, Bu Rike, kebutuhan masyarakat untuk produk layanan hukum ini tinggi atau tidak sih, Bu Rike? Ya, kalau kami melihatnya semakin ke sini semakin tinggi ya. Saya juga surprise kemarin, thank you IDX sudah mengundang, jadi saya lihat-lihat beberapa data yang cukup unik. Misalnya mereka mendirikan PT karena undang-undangnya sendiri juga sudah sudah ada cipta kerja, omnibus law, dan juga sudah ada pembebasan minimal modal untuk pembuatan PT. Jadi ada teman-teman kita yang membuat persekutuan PT, 2 orang itu hanya bermodalkan 5 juta. Artinya semakin inklusif ya, semakin mereka berminat dan merasa membutuhkan, dan karena sudah semakin mudah, jadi terciptalah iklim di mana mereka memutuskan untuk menggunakan legalitas sejak awal mula mereka mendirikan usaha. Jadi kalau misalnya tadi dipertanyakan apakah sebetulnya mereka butuhkan, jujur kita bicara bahwa semua usaha tidak hanya size yang besar menengah sebetulnya membutuhkan perlindungan hukum ya. Kalau kita punya merek dagang, kalau kita nggak daftarkan nanti bisa diambil orang, akhirnya kehilangan merek dagang seperti kasus ayam geprek Bensu. Seolah-olah punya dia karena namanya Bensu, tapi ternyata hak kepemilikan mereknya bukan di tangannya karena ada orang yang sudah mendaftar. Sistem pendaftaran haki memang sifatnya dalam hal ini merek adalah harus mendaftar dulu baru mendapatkan haknya. Nah hal-hal yang seperti ini mungkin yang belum diketahui sehingga perlu edukasi lebih lanjut, sosialisasi lebih lanjut, tapi sebetulnya kebutuhannya sudah pasti ada gitu. Banyak para user yang mengaku awal mulanya sebelum menggunakan jasa hukum, mereka tidak bisa berkembang karena mitra mereka yang lebih besar itu membutuhkan mereka untuk mengumpulkan akta perusahaan, tapi mereka nggak punya karena nggak ada badan usaha, dan stigmanya kalau berbadan usaha jadi bayar pajak. Padahal enggak ya, kalau badan usaha banyak pajak yang justru dapat fasilitas, sementara kalau pribadi pajaknya kena progresif gitu. Dan mungkin juga banyak teman-teman yang merasa kalau sedang bermitra dengan orang udah kekeluargaan aja, nggak usah pakai hitam di atas putih. Tapi akhirnya pada saat usahanya maju, mereka malah bertengkar karena kepemilikannya tidak jelas gitu. Jadi hal-hal ini yang kita mulai sosialisasikan dalam banyak program bahwa kebutuhan dari hukum itu juga milik Anda dan sudah bisa Anda miliki. Oke, tapi menurut Bu Rike sendiri masalah lainnya ya yang menyebabkan masyarakat saat ini agak kesulitan dalam mengakses produk layanan hukum itu apalagi sih Bu? Kebanyakan sih lebih kepada sosialisasi saya rasa ya, makanya senang IDX Channel juga membantu untuk mensosialisasikan bahwa hukum sekarang sudah lagi bukan yang stigma lama, ribet, lama, mahal gitu. Sosialisasi bahwa banyak disrupsi atau gerakan-gerakan yang membantu menginklusikan layanan hukum untuk Anda supaya bisnis Anda bisa terlindungi. Lalu yang berikutnya tadi, edukasi juga penting. Ada beberapa yang masih merasa karena stigma itu terlalu melekat dari tahun ke tahun, jadi mereka merasa nanti dulu deh atau bukan milik saya deh, itu kayaknya urusan orang besar deh gitu. Jadi sudah banyak nih cerita-cerita yang kami dengar sudah keburu bermasalah dulu, akhirnya habis dulu karena mereka tidak tahu kebutuhannya ada dan dapat dilindungi sejak dari mula. Bu Rike, menyambung pertanyaan sebelumnya tadi, lantas apa layanan yang kemudian tercatat paling tinggi nih diminati oleh masyarakat dari kontrakhukum.com? Oke, kalau statistik di kontrakhukum.com kita lihat layanan paling unggul atau populer itu pendaftaran merek dagang. Jadi kalau dia punya brand, lalu dia mempopulerkan, dia daftarkan dulu supaya memang itu menjadi milik dia secara hukum. Baru yang kedua pendirian badan usaha ya, apakah PT atau CV. Dua itu yang paling populer yuk. Dua itu yang paling banyak diminati masyarakat gitu ya. Tapi dari tahun ke tahun untuk jumlah kliennya sendiri terus bertambah atau seperti apa Bu?
Ya, kita mencatat pada tahun pendirian kami 2018, kami memang salah satu pemain pertama untuk legal service platform. Itu kami mengalami peningkatan hampir 300% dari sisi pengguna. Lalu pada saat masa pandemi pun kami bersyukur ternyata kuarter demi kuarter tetap naik antara 17-30%. Kalau semester 1 tahun ini year on year kita sudah mencapai hampir 80% peningkatan. Artinya kesadaran masyarakat untuk menggunakan dan solusi kami bahwa betul terlegitimasi nih mudah, gampang diakses itu terrefleksi dalam jumlah pengguna yang semakin meningkat. Oke, dengan pertumbuhan tadi dari tahun ke tahun, Bu Rike, sebetulnya strategi apa yang kemudian dijalankan oleh kontrak hukum begitu untuk kemudian bisa semakin mengenalkan layanan yang ada sekaligus menambah jumlah klien dari waktu ke waktu? Ya, kita selalu berusaha untuk memecahkan dua masalah ya. Masalah pertama tuh akses terhadap informasinya, jadi mereka belum tahu, belum paham. Lalu yang kedua masalah terhadap layanannya. Kalau untuk akses informasi, kami sangat aktif melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi dan edukasi dengan partner. Jadi salah satunya kami punya wadah komunitas atau bisa lihat di sosial medianya kontrak hukum, apakah di YouTube, bahkan masuk TikTok juga ikutin media edukasi zaman sekarang. Juga ya. Instagram juga ada banyak legal series untuk ngasih tahu kalau mau bikin usaha dari sisi kecil ataupun sesuai dengan kebutuhan dia, itu dia mulai dari mana untuk bisa melindungi usaha dia menggunakan legalitas. Lalu kalau untuk yang masalah layanan, dari waktu ke waktu kami memang lakukan hadiah, target kami adalah mempermudah, mempercepat, jadi proses yang pendek digantikan mana nih dengan teknologi, tapi tetap disupervisi oleh mereka yang berlisensi seperti advokat dan notaris. Jadi dari waktu ke waktu tim produk kami itu menemukan lagi nih, oh yang ini bisa dipotong, oh yang ini lebih pendek, sehingga jalur akan semakin cepat, ya tadi 20 hari jadi tinggal 5 hari. Dan lebih efisien lagi kalau sudah tergantikan teknologi karena investasinya besar di awal, tapi kalau sudah jadi bisa direplika ke dokumen-dokumen legalitas lainnya. Oke, tapi tadi Bu Rike juga sempat menyebutkan awal mula kontrak hukum.com ini diawali di tahun 2016 ya? 18. 2000, oke. Jadi boleh diceritain Bu awal mulanya sempat kepikiran akhirnya buat kontrak hukum ini tuh gimana sih? Iya, sebenarnya ada personal experience, Mangi. Kalau saya pribadi memang seorang founder yang latar belakang hukum, jadi kenapa saya masuk hukum, waktu saya kecil pun saya melihat ayah saya tidak punya akses terhadap layanan legal ya, sehingga akhirnya mengalami rugi yang luar biasa dari usahanya gitu. Jadi satu, tidak paham terhadap kontrak yang dia tangani, kedua ketika ada masalah tidak tahu harus minta bantuan kemana atau akses terhadap hukum itu terlalu mahal. Akhirnya itu yang membawa saya untuk masuk hukum. Ternyata memang saya mencintai sehingga saya jabat wisudawan terbaik, kemudian magna cum laude. Akhirnya dari situ saya lanjutkan juga magister saya di UI, dapat beasiswa juga dari negara. Nah dari situ memang saya lihat bahwa industri hukum harus mulai dirubah nih. Karena layanan hukum hanya untuk orang-orang yang mengerti, yang sudah punya uang, perusahaan multinasional atau perusahaan besar. Sementara bagaimana dengan orang-orang seperti ayah saya? Dan banyak sekali UKM yang di luar sana baru tumbuh, bahkan di masa pandemi malah kita harus terus hidupi dari dapur mereka. Mereka berusaha, ini kan usaha yang sama-sama menopang ekonomi kita, tapi tanpa disadari sebetulnya membutuhkan perlindungan. Perlindungan apa? Ya kalau dia melakukan usaha tanpa dia daftarkan merek dagang, nanti pada akhirnya merek tersebut bisa dicuri oleh orang lain. Akhirnya harus rebranding atau dia dituntut untuk mengganti. Lalu kalau dia bermitra dengan orang tapi tidak ada dasarnya, nanti akan kacau jadinya ya. Oke, ini sepertinya informasinya banyak sekali, Mangi, Bu Rike, kita bahkan jadi terbuka nih bahwa ada layanan terhadap produk-produk hukum yang memang mungkin selama ini kita agak sungkan begitu ya untuk bertanya kemana, tapi ternyata ada kontrak hukum salah satunya menyediakan layanan tersebut ya, Bu Rike ya. Jadi solusi banget sih sebenarnya ketika kontrak hukum ini hadir ya, memberikan produk-produk layanan hukum kepada masyarakat agar masyarakat ini bisa lebih mudah lah menjangkau produk layanan hukum di dalam negeri sendiri. Oke, Bu Rike, terima kasih atas informasi yang sudah diberikan pada pagi hari ini. Sukses dan sehat selalu untuk Anda.